Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kali ini kita akan membahas satu perumpamaan yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu tentang lebah atau an-nahl. Istilah lebah di dalam Al-Quran ini dengan istilah an-nahl. Nah, perlu kita sampaikan dulu satu ayat, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 27. Laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin amsal, perumpamaan. Sesungguhnya, kata Allah, kami telah membuat di dalam Al-Quran ini, kami telah mencantumkan di dalam Al-Quran ini untuk manusia min kulli masalin, semuanya amsal, perumpamaan. Yang namanya perumpamaan ya memang harus ada pengertiannya, memang harus diungkap apa pengertian perumpamaan ini. Salah satu contoh lebah atau an-nahl. Rasul pernah menjelaskan. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kata Rasul, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik pula. Ia hinggap di ranting, namun tidak pernah membuat ranting itu patah dan rusak. Jadi kalaupun dia hinggap di ranting, membuat sarang di ranting, lebah tadi, mereka tidak pernah merusak ranting itu, bahkan mematahkannya pun tidak pernah, karena memang itu tempat tinggal mereka. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Orang beriman itu bagaikan lebah. Dia hanya mau mengisap, memakan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik. Kalaupun dia tinggal di suatu tempat, dia tidak akan melakukan kerusakan. Dia berbuat baik, berkata baik, membuat bagaimana orang supaya senang. Dia tidak mau memakan yang haram, dia hanya mau memakan yang halal saja. Itulah
Seorang mukmin bagaikan lebah. Nah, istilah lebah ini kalau kita perhatikan di Quran hanya satu ayat. Hanya satu ayat. Di Quran surat An-Nahl sendiri, surat 16 ayat 68. Wa uhiya rabbuka ilal nahli ittakhidhi minal jibali buyuta wa minal sajar. Allah mewahyukan kepada lebah, bangunlah, buatlah rumahmu di antara gunung-gunung yang ada, dan di antara pohon-pohon sajar. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa memang lebah ini sudah difitrahkan oleh Allah, sudah disunnahkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah bahwa lebah ini harus bersarang di tempat yang tinggi. Apakah di gunung atau apakah di pohon-pohon yang tinggi, sudah memang difitrahkan oleh Allah. Jadi kalaupun ada lebah bersarang di tempat rendah, kadang-kadang di plafon rumah bersarang, nah itu disebabkan habitatnya sudah dirusak, hutan sudah dirusak, tidak ada lagi tempat tinggal mereka. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang ini sangat sulit sekali mendapatkan lebah atau mendapatkan madu lebah, karena memang sudah dirusak habitatnya, tidak ada lagi tempat bersarang. Jadi sudah difitrahkan tempat tinggi. Itu satu. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, lebah hanya menghirup, menghisap, menyerap yang baik-baik. Yang baik-baik. Kemudian mengeluarkan yang baik-baik. Nah, seperti itulah kata Rasul seorang mukmin tadi. Tidak melakukan, tidak berbuat buruk, tidak berbuat yang haram-haram, tidak memakan yang haram-haram, tapi semuanya apa yang dia lakukan, baik ucapan, perbuatan, semuanya menurut yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu orang mukmin. Dan juga tidak pernah merusak, di mana dia tinggal tidak pernah merusak. Ada juga hewan atau makhluk biologi yang kerjanya merusak di mana dia tinggal. Ada. Contohnya parasit. Parasit ini di mana dia tinggal kerjanya merusak. Ini tidak baik. Ini bukan perilaku orang yang beriman. Nah, ini perilaku ya seperti parasit, itulah hewan kan, merusak. Ada parasit kerjanya merusak, di mana dia tinggal dia rusak. Ada juga orang seperti itu, menumpang dia di rumah orang, tapi kerjanya di rumah orang itu merusak, mengganggu, bahkan mau dia mencuri barang-barang yang ada di rumah itu. Ada manusia kerjanya merusak aja gitu, ada, bagaikan parasit tadi. Kemudian kalau kita amati lebah ini
bekerja keras dan bekerja secara massal, gotong royong, bersama-sama. Tidak individualis. Tidak individualis. Masing-masing punya spesialisasi. Masing-masing punya tugas lebah ini. Kalau kita amati, semua bergerak. Apalagi sedang membangun rumah mereka, tempat tinggal mereka. Nah, seperti itulah orang beriman tadi. Dan ini sudah dicontohkan Rasul Muhammad dahulu. Ketika dia melakukan dakwah, ketika dia diutus Allah sebagai Rasulullah untuk menyiarkan ajaran Islam ini. Mereka kerja tim, kerjasama dengan para sahabat-sahabatnya. Sebelum dia berdakwah, dia cari dulu orang. Dia kumpulkan dulu orang. Siapa-siapa yang siap mau berkorban untuk bahu-membahu untuk menegakkan syariat Islam ini pada masa itu di Mekah dan Madinah. Dan tidak bisa kerja sendiri, tidak individualis, nggak bisa. Harus kerjasama dalam membangun sesuatu apapun. Katakanlah membangun rumah, itu tidak bisa sendiri, harus kerjasama. Apalagi membangun masyarakat Islam yang dinaungi oleh ajaran Allah dan wahyu. Harus kerja tim seperti lebah tadi. Dan tidak pernah mengganggu kalau dia tidak diganggu. Nah, seperti itulah dulu Rasul Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Mereka dalam melakukan dakwah itu tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah merugikan orang. Ya. Kalaupun terjadi perang di periode Madaniyah itu sudah saat-saat akhir. Saat-saat mereka mendemonstrasikan Islam itu sebagai tata cara yang mendamaikan. Tapi ketika itu orang-orang kafir Quraisy tidak suka. Mereka merasa terganggu kalau Muhammad menegakkan syariat Islam itu berlaku di Madinah. Mereka diganggu, tapi karena memang diganggu, apa boleh buat? Harus siap untuk memperjuangkan syariat Islam itu pada saat itu. Jadi begitu orang mukmin, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasul. Nah, hal yang paling penting kita pahami, yang paling prinsip, bahwa lebah ini mampu melakukan penyerbukan. Jadi kalau lebah itu hinggap di satu bunga, dia mencari cairan yang zat gulanya tinggi, yang diistilahkan dengan istilah nektar. Dia hirup, dia isap nektar tadi, cairan yang berzat gula tinggi tadi. Dia isap, dia serap, dia isap. Nah, ketika dia mengisap
cairan itu kakinya berpijak atau lengket ke sari serbu yang ada di bunga tadi. Nah, setelah selesai dia mengisap cairan tadi, dia terbang hinggap lagi di satu bunga yang lain. Dia sudah di kakinya sudah lengket ini sari serbu. Nah, ketika dia hinggap lagi di bunga yang lain, kakinya ini hinggap di kepala putih. Hinggap. Sehingga terjadi perkawinan, terjadi penyerbukan. Yang akhirnya akan terjadi pembuahan dan akan menjadi buah. Itulah sistem kerja, hasil kerja lebah itu tadi, melakukan penyerbukan sehingga menghasilkan buah. Nah, seperti itu juga lah dulu Rasul Muhammad menyatukan umat dengan wahyunya ini. Dia melakukan dakwah ke sana kemari dengan wahyu yang dia pahami tadi. Dia sampaikan kepada seseorang, kepada orang lain dengan ajaran yang sama, dengan pemahaman yang sama, sehingga pada saat itu muncullah Abu Bakar, Khadijah, Umar, Utsman bin Affan, Ali, Khalid bin Walid, dan lain-lain, banyak. Muhammad melakukan dengan wahyu tadi, dia melakukan penyerbukan. Sehingga sebelumnya jazirah Arab itu penuh perpecahan, pertikaian di antara Banu satu dengan yang Banu lain, apakah Banu Umayyah, Banu Abbasiyah, Banu Hashim, Banu Hamdan, dan lain-lain. Itu bertikai, terjadi perpecahan. Tapi oleh Muhammad dengan wahyunya tadi, dia lakukan penyerbukan, dia satukan umat tadi sehingga dia berhasil. Ada hasil, ada buah. Ada buah. Seperti pohon tadi menghasilkan buah. Yang buah ini menyenangkan orang. Buahnya apa? Muhammad mampu menyatukan umat, Muhammad mampu menegakkan syariat Islam. Sampai sekarang ini kita rasakan bagaimana hasil perjuangan Rasul Muhammad itu. Jadi seharusnya kita orang beriman pun harus seperti itu. Kita belajar Quran, belajar sunnah Rasul. Apa yang kita pelajari itu kita sampaikan dengan orang, sehingga menghasilkan buah. Yang mulanya orang membelakangi Quran dan sunnah Rasul, kemudian mereka taat terhadap Al-Quran dan sunnah Rasul. Begitulah perumpamaan sistem kerja lebah tadi, yaitu melakukan seperti itulah maunya orang beriman tadi, mampu menyatukan umat. Kemudian lebah ini taat kepada pemimpin. Jadi lebah ini ada pemimpinnya, ada ratunya. Jadi semua lebah ini taat kepada pemimpin. Nah, itulah gambaran perumpamaan lebah yang dicantumkan Allah di dalam Al-Quran. Sesuai dengan eksistensi dan fungsi Al-Quran itu,
yaitu sebagai hukum undang-undang sosial budaya dan sebagai petunjuk bagi manusia bahwa perumpamaan lebah ini adalah sebagai petunjuk bagi kita semua umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita harapkan dengan perumpamaan-perumpamaan seperti itu akan membangkitkan, akan memunculkan kesadaran kita di dalam menjalankan syariat Islam ini. Demikian saya sudahi. 'Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.